juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban. Pembongkaran pagar laut Tangerang telah rampung, namun siapa dalang di balik kasus ini masih menjadi misteri. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, salah satunya Kepala Desa Kohod, Arsin bin Tarsin. Apakah pemeriksaan terhadap Arsin akan menjadi pintu masuk pengungkapan skandal pagar laut di pesisir Tangerang itu hingga kepada aktor utama proyek tersebut? Saya Sabrina Sila, inilah Inside Story. Petugas gabungan menuntaskan pembongkaran pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30,6 km. Pembongkaran pagar laut dilakukan di 3 kecamatan di Kabupaten Tangerang, yakni di Baku Haji, Kronjo, dan Teluk Naga. Ratusan anggota TNI AL bersama petugas gabungan dari KKP, PSDKP, Polairut, para nelayan dan instansi pemerintah terkait diturunkan untuk menyelesaikan pembongkaran pagar bambu yang membentang di kawasan Tanjung Pasir, Kabupaten Tangerang, Banten. Sebelumnya pada hari Rabu kemarin, aparat telah membongkar sepanjang 28,8 km pagar bambu di kawasan ini. Pembangunan pagar laut di kawasan Tangerang menguasai wilayah pesisir sebanyak 16 desa di 6 kecamatan. Jajaran TNI AL telah menyatakan proses pembongkaran pagar laut di perairan Kabupaten Tangerang telah selesai. Pertama, syukur alhamdulillah kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena tadi kita saksikan bersama merupakan hari terakhir atau pengakhiran dari pembongkaran pagar laut yang ada di Kabupaten Tangerang, yang khususnya di tiga kecamatan tadi ya. Nah, ini sudah mulai dari tanggal 22 Januari sampai dengan hari ini tanggal 13. Diketahui pembongkaran ini berhasil dilakukan secara keseluruhan dan memakan waktu selama 11 hari. Arsin bin Tarsin, Kepala Desa Kohod, Kecamatan Baku Haji, Tangerang kembali ramai diperbincangkan. Bila sebelumnya Arsin dibicarakan karena kehidupan mewahnya setelah menjadi kades, kini Arsin kembali viral dengan penggeledahan aparat hukum ke kantor dan rumahnya. Polisi menemukan fakta peristiwa pemalsuan surat izin berupa HGB dan SHM pagar laut sudah terjadi sejak 2021 sampai saat ini. Bareskrim Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus dugaan tindak pidana pemalsuan pengajuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di perairan Tangerang, Banten. Salah satu yang telah diperiksa penyidik adalah Kepala Desa Kohod, Arsin, yang diperiksa sebagai saksi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Johandani Raharjopuro, mengatakan dari pemeriksaan tersebut diketahui pemalsuan sudah terjadi sejak tahun 2021. Penyidik mendapati modusnya menggunakan surat palsu saat pengajuan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Kita awali dari awal, dari ujungnya kan kita ketahui bahwa terbitnya itu berawal dari surat dari kepala desa. Penyidik menemukan alat untuk memasukkan dokumen saat melakukan penggeledahan di kantor dan kediaman Arsin.
Penyidik telah menyita printer, sisa kertas, surat-surat, monitor, keyboard, stempel Sekretariat Desa Kohot, dan sejumlah lembar fotokopian alat bangunan baru. Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, kertas yang disita identik dengan girik modal pemasangan pagar laut. Dalam kasus ini, Arsin sebagai terlapor diduga melakukan pemalsuan dokumen yang selanjutnya dijadikan landasan pemasangan pagar laut. Pemalsuan tersebut dibantu sejumlah orang dari kementerian dan lembaga. Atas pemalsuan tersebut terbit SHGB dan SHM di perairan Tangerang. Berdasarkan keterangan sejumlah warga yang digunakan namanya dalam girik, mereka menyatakan tidak mengetahui pembuatan dokumen yang dilakukan Kepala Desa Kohot Arsin. Sejumlah warga yang namanya tertera dalam girik mengaku memang identitasnya sempat dipinjam oleh pihak kantor desa. Namun mereka tidak mengetahui tujuan peminjaman identitas tersebut. Permasalahan awal yaitu tentang 263 tentang pemalsuan. Dari pemalsuan ini dari hasil penyelidikan maupun sejak penyelidikan Lurah sudah mengetahui dan dia menjelaskan, dan makanya kita bisa menyimpulkan bahwa perkara ini naik sidik. Dari hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan terhadap beberapa warga, memang benar dipakai dicatut namanya dengan meminta KTP, fotokopi KTP yang akhirnya dimunculkan dalam surat-surat ini. Sementara warga itu tidak mengetahui dan menyatakan tidak memiliki menguasai tanah tersebut. Penelusuran juga dilakukan atas aliran dana hasil dari pemalsuan dokumen tersebut. Penyidik pun sudah menyita sejumlah rekening untuk didalami. Tim penyidik juga bekerja sama dengan instansi terkait seperti perbankan dan PPATK untuk menelusuri aliran uang hasil pemalsuan dokumen. Namun polisi menegaskan Kepala Desa Kohot Arsin masih berstatus sebagai saksi meskipun rumahnya digeledah penyidik. Bahkan Arsin juga tidak dilakukan pencegahan ke luar negeri dalam kasus pagar laut tersebut. Kepala Desa Kohot Arsin disebut memiliki sederet kontroversi mulai dari koleksi mobil mewah hingga dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Arsin pun dikabarkan menghilang menyusul hilangnya mobil Rubicon dari garasi rumahnya. Sedan mewah berwarna putih yang terparkir di garasi rumah Kades Kohot ini menjadi sorotan di tengah kisru sengkarut pagar laut di Tangerang, Banten yang masih menjadi polemik. Harta kekayaan Kades Arsin bahkan kini menjadi perbincangan, termasuk mobil mewah Rubicon milik Arsin yang kini sudah tak tampak keberadaannya sejak kasus pagar laut mencuat. Usai sempat berdebat dengan Menteri ATR BPN Nusron, Arsin bahkan disebut memiliki sederet kontroversi termasuk dugaan keterlibatannya dalam proyek pembangunan PIK 2. Tak hanya itu, Arsin yang diketahui sebelumnya hanya berprofesi sebagai kuli bangunan mendadak kaya sejak menjabat menjadi kepala desa pada 2021 silam. Selain memeriksa istri dan saudara kandung Arsin, Arsin menjadi salah satu dari 44 saksi yang juga turut diperiksa penyidik Barreskrim Polri. Arsin diperiksa terkait dugaan pemalsuan sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut ilegal di Tangerang. Sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Pasca penggeledahan di rumahnya terkait kasus pagar laut, warga Kohot kini membentuk gerakan tangkap Kades Arsin yang diduga kini menghilang. Oleh karenanya pada kesempatan ini dengan kerendahan hati saya ingin menyampaikan permohonan maaf saya yang terdalam khusus kepada warga Desa Kohot dan serta seluruh warga negara Indonesia yang ikut serta mengamati mengintristasi dari kegaduhan yang ada.
Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban dari perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain. Tentunya ini terjadi akibat dari kekurangan pengetahuan dan tidak hati-hatian yang saya dapat lakukan pelayanan publik di Desa Kohot. Evaluasi akan dilakukan agar hal-hal buruk dalam pelayanan masyarakat Desa Kohot di kemudian hari tidak terulang lagi. Kami luruskan bahwa video yang beredar di media sosial terkait viralnya pagar laut, klien kami pastikan tidak terlibat. Video tersebut kejadiannya pada hari Jumat 6 Mei 2022, jauh sebelum viralnya pemberitaan pemagaran. Saat itu klien kami sedang melakukan sidak terhadap warga desa yang melakukan pemasangan tanggul berupa bambu yang dipagar untuk mengamankan lahan miliknya agar terhindar dari abrasi. Bahwa tidak benar klien kami kabur ke luar negeri ataupun menghilang. Faktanya klien kami selalu berada dan tinggal di Desa Kohot sebagaimana tempat tinggalnya saat ini. Adapun jarang terlihat baik di rumah maupun di kantor desa karena klien kami ingin menjaga kondusivitas masyarakat di Desa Kohot yang saat ini ada dua paksi. Paksi pendukung dan paksi yang menolak. Bahwa tidak benar klien kami sebagai aktor pemagaran laut ataupun penerbitan SHM maupun SHGB yang saat ini viral. Faktanya klien kami sebagai kepala Desa Kohot juga sebagai korban akibat kurangnya pengetahuan dalam birokrasi dan terlalu percaya kepada pihak ketiga yang berinisial SP dan C pada pertengahan 2022. Pihak tersebut datang ke Desa Kohot menawarkan bantuan untuk mengurus peningkatan alas hak tanah berupa tanah garap milik sejumlah warga menjadi sertifikat. Bahwa klien kami tidak mengetahui secara detail dan tidak terlibat terhadap penerbitan SHM maupun SHGB. Klien kami menduga itu semua dilakukan dan diurus oleh pihak ketiga tadi yang dimaksud. Terhadap banyaknya pemberitaan yang beredar melalui media massa atau media sosial, kiranya dalam pemberitaan tersebut, klien kami mengharapkan untuk mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Sampai kemudian putusan pengadilan dan juga mengedepankan etika jurnalistik sehingga pemberitaan berimbang dan tidak hoaks. Ombudsman RI merilis hasil investigasi terkait permasalahan pagar laut yang terjadi di Kabupaten Tangerang, Banten. Pada investigasinya, Ombudsman mendapatkan temuan yakni kerugian nelayan mencapai 24 miliar rupiah, penguasaan ruang laut hingga unsur pidana. Setelah mendapat informasi terkait keberadaan pagar laut yang merugikan nelayan dari sisi ekonomi pada 28 November 2024 dan 2 Desember 2024, Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten melakukan investigasi sejak 19 Desember 2024. Kepala Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten, Fadli Afriyadi, mengatakan, dalam investigasi, pihaknya menemukan kerugian nelayan sebesar 24 miliar rupiah. Selain itu juga terdapat indikasi penguasaan ruang laut seluas 370 hektar di Kohot, Tangerang. 263 bidang telah terbit sertifikat dan 50 bidang telah dicabut melalui mekanisme Contractius Actus. Ombudsman juga menemukan upaya pengajuan sertifikat seluas 1.415 hektar yang tersebar di 16 desa dalam wilayah 6 kecamatan. Ombudsman juga mendapati unsur pidana terkait pagar laut, yakni pagar yang tak berizin, potensi dampak lingkungan, mengganggu ketertiban umum, merugikan masyarakat, upaya penguasaan ruang laut, serta peredaran 2 surat diduga palsu. Penguasaan ruang laut di mana 370 hektar awalnya diajukan di daerah Kohot. Pengajuan itu 370 hektar. Nah, pihak yang sama atau lembaga yang sama
yang mengajukan itu mengajukan kembali seluas 1.415 atau hampir 1.500 hektar yang itu berdasarkan peta yang diberikan, ya, itu ujung terluarnya yang mereka ajukan itu sama persis dengan pagar laut. Selain itu, Ombudsman juga berpendapat bahwa informasi mengenai proyek strategis nasional PSN tidak secara lengkap dan memadai disampaikannya maupun disediakan oleh pemerintah termasuk pihak terkait, sehingga terjadi praktek pemaksaan tafsir PSN oleh oknum dan pihak tertentu. Terkait kisruh pagar laut di Tangerang, Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan telah melakukan investigasi internal. Selain membatalkan hak atas tanah di wilayah Tangerang, Nusron juga mencabut lisensi kantor jasa survei serta memecat 6 pegawai dan sanksi berat pada 2 pegawai. Langkah-langkahnya kita sudah melakukan proses pembatalan hak atas tanah. Sekarang juga kita batalkan sebanyak 50 bidang. Yang semua nanti dalam perjalanannya semua yang ada di luar garis pantai yang di laut semua dibatalkan. Kemudian kita sudah melakukan penegakan disiplin melalui rekomendasi pencabutan lisensi KJSB, RMLP yang melakukan pengukuran. Kemudian yang nomor 2 adalah kita telah melakukan sanksi berat berupa pembebasan dan penghentian dari jabatan 6 pegawai dan sanksi berat kepada 2 pegawai. Sudah kita lakukan dan posisinya saat ini baik Dirtipiter maupun Dirtipidum sudah melakukan proses penyidikan. Kritik terhadap penyidik Polri disampaikan tim advokasi melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat Ahmad Hozinuddin. Ahmad mengatakan kepala desa Kohot Arsin hanya dijadikan kambing hitam dalam skandal besar yang melibatkan perusahaan-perusahaan besar dan pejabat tinggi lainnya. Sementara penasihat ahli Kapolri bidang hukum Arianto Sutadi mengatakan polisi melakukan penggeledahan di rumah Kades Kohot Arsin karena diduga ada pemalsuan surat-surat kirik terkait kasus pagar laut. Saya pikir yang pertama saya mengajukan kritik terhadap proses penyelidikan dan penyidikan kasus ini karena ada 2 kasus terpisah yang lokus deliktinya sama-sama di laut. Yang pertama kasus pagar laut, yang kedua baru kita bicara tentang sertifikat laut. Dan hari ini justru yang diupdate oleh Barreskrim Mabes Polri adalah kasus yang berkaitan dengan sertifikat laut. Padahal yang nampak zohir yang kita tahu pertama kali dipersoalkan publik adalah pagar laut. Dan sampai hari ini sebenarnya sudah ada nama-nama yang disetor ke Barreskrim Mabes Polri, misalnya oleh Lembaga Bantuan Hukum Muhammadiyah, nama-nama yang indikasinya itu adalah pelaku pemagaran, misalnya ada Engcun, Gojali, ada Ali Hanafi Alijaya, Mandor Mehmet. Sampai hari ini pihak-pihak tersebut tidak pernah diperiksa begitu. Sementara tadi ada berita di Sidarajaya, di Tarumajaya Kabupaten Tangerang, itu pelaku pemagaran langsung ditemukan dan bahkan pihak pelaku pemagaran dihukum untuk mencabut pagar laut itu sendiri begitu. Nah, karena itu saya melihat ada suatu proses yang meloncat dan ini menguatkan analisis saya sebelumnya bahwa memang akan ada pihak yang ditumbalkan dalam kasus ini. Dan saya sudah berulang kali, Arsin ini akan menjadi tumbal yang seolah-olah nanti akan menjadi prestasi penegakan hukum dan akan menjadi sarana untuk meredam kasus pagar laut dan sertifikat laut. Kedua, berkaitan dengan kasus SHGB yang palsu itu, saya sudah tegaskan sebenarnya persoalannya tidak hanya di desa Kohot begitu. Ada 16 desa dan 6 kecamatan yang juga sedang berproses untuk melakukan sertifikasi laut untuk kepentingan oligarki properti yang akan menjadikan wilayah laut itu sebagai kawasan industri dengan modus melakukan reklamasi. Ini sudah dipersiapkan juga pasal-pasal untuk ke sana. Mereka akan mengacu pada ketentuan pasal 66 PP nomor 18 Mas Hozinuddin, tadi Anda sampaikan kepentingan oligarki properti. Anda bisa sebutkan secara langsung maksud Anda tertuju kepada siapa? Ini kan sudah tahu Pak, masyarakat itu tahu
ini kepentingan Agung Sedayu. Oke. Itu kawasan laut itu akan direklamasi oleh Agung Sedayu. Nanti dalihnya itu adalah tanah musnah yang dalam ketentuan pasal 66 PP nomor 18 tahun 2021 memegang hak yang tanahnya musnah diberikan hak untuk melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Baik, Tapi tanah karena musnah, ini Mas maling Lutfi. ketahuan jadi heboh lah publik gitu loh. Baik, dengan hal tersebut. Ya, jadi saya sampaikan keterlibatan Agung Sedayu, Aguan, Antoni Salim itu bukan berdasarkan praduga atau tuduhan. Kami memiliki bukti-bukti dan saat ini sedang berproses di pengadilan. Nah, terkait data-data yang mengaitkan oligarki ini kan juga sudah diakui. Sertifikat itu akhirnya juga diakui punya Agung Sedayu Group melalui 2 anak usahanya. Nah, sekarang kepentingan apa di balik sertifikasi itu? Kami melakukan kajian. Kaitannya itu adalah untuk jadikan asas industri properti dengan modus reklamasi menggunakan ketentuan pasal 66 PP nomor 18 2021. Dan itu juga didukung dengan pernyataan pihak Agung Sedayu dan pihak-pihak terkait yang bermain untuk kepentingan Agung Sedayu yang selalu bicara tentang soal tanah musnah, tanah musnah, tanah musnah. Itu adalah bagian dari skenario untuk melegitimasi industri properti dengan modus mereklamasi dengan label bahwa itu tanah musnah yang punya hak untuk dilakukan reklamasi. Nah, berkaitan dengan kasus pidananya, saya juga heran nih Polri biasanya itu kan mencari ancaman pidana yang maksimum. Kalau kita ke 263, 266 itu kan ancamannya cuma 6 tahun dan 7 tahun. Dan tidak ada denda. Padahal kita sudah rugi mengerahkan TNI, AL, kementerian dan lembaga untuk mencabut pagar itu. Kerugian kita besar sekali. Dan terakhir KKP hanya menyatakan akan mendenda 18 juta perak per kilometer. Kalau kita total dari 30 kilometer itu kan cuma 540 juta. Padahal kalau kita menggunakan pendekatan pasal 98 Undang-Undang Lingkungan Hidup, kita bisa dapat 10 miliar begitu loh. Nah ini yang kita sebagai rakyat itu bisa menganalisa, ini nampaknya ada skenario besar untuk menyelamatkan industri oligarki ini ketika ketahuan maling di tengah-tengah rakyat. Dengan cara apa? Melokalisir kasus hanya di Desa Kohot. Padahal pagar laut itu sekali lagi saya tegaskan ada di 16 desa dan 6 kecamatan. Di Paku Haji saja bukan hanya Desa Kohot, ada Desa Sukahati, Keramat. Kemudian ada Teluk Nagadu di Tanjung Pasir dan Tanjung Purung. Kemudian Sukadiri ada di Karangserang. Kemudian Kecamatan Kemiri ada di Karanganyar. Kemudian di Mau ada Ketapang. Kemudian ada di Kronjo itu ada di Kronjo dan Muncung yang kemarin rame ada demo karena sungai yang diuruk begitu. Nah, saya ingin tegaskan sekali lagi begini. Polri itu bukan berarti bekerja kemudian kita curigai, kita suuzoni, tidak. Kita memberikan informasi kepada institusi Polri agar apa? Data-data itu ditindaklanjuti. Nama-nama yang sudah kami sebut berulang kali bahkan sudah disetor oleh LBH Muhammadiyah ke Barreskrim Mabes Polri itu adalah nama yang sudah diketahui publik. Engcon Gojali, Ali Hanafi Ali Jaya yang itu berkaitan dengan pagar laut yang berhubungan dengan Agung Sedayu. Kenapa soal pagar laut ini kok nggak diketemukan pemagarnya? Sementara yang di Kabupaten Bekasi, yang di Tarumajaya, yang di Segarajaya tadi udah ketahuan dan dihukum suruh membongkar sendiri. Lah ini kok yang di Tangerang kita sudah capek-capek TNI suruh membongkar habis biaya, pelakunya kok nggak ketemu. Sekarang kita mau dialihkan soal sertifikat palsu. Nah fokusnya di situ. Saya khawatir itu menjadi cara untuk menyelamatkan penjahat besarnya dan nanti setelah akan ini ditumbangkan kita akan kecilnya. Begitu. Dari proses awal penyidikan yang arahnya justru ke sertifikat laut bukan pagar laut sebagaimana tema diskusi yang kita diskusikan ini, saya justru tidak punya keyakinan sebelum akhirnya nanti dibuktikan oleh penyidik Barreskrim Mabes Polri bahwa seluruh pemagar laut baik otaknya, pendananya, orang teknis di lapangan itu semuanya diproses hukum. Itu ukuran kepercayaan kita kepada Polri. Tentu ini bukan pandangan saya, juga pandangan yang lainnya. Yang kedua, saya kira proses yang sudah terjadi pun tetap harus kita kontrol, bukan dalam konteks kita mencurigai. Karena begini, masyarakat itu sudah jengah lah dengan proses penegakan hukum di negeri, jadi kita punya kewajiban sekaligus tanggung jawab agar kepercayaan publik kembali kepada institusi Polri. Justru masukan saya ini untuk mengembalikan citra Polri agar bisa dipercaya masyarakat. Karena apa? Oh ternyata objektif, segala hal yang berkaitan dengan locus delicti, tempus delicti, dan peristiwanya diproses. Begitu. Ya kalau sepengetahuan saya ya, saya mantan Polri itu bergerak ya setelah ada suatu kejadian. Itu pasti bergeraknya mulai dari penyelidikan dulu. Nah tadi saya udah ngecek pada Pak Dirhidum ya. Dan beliau mengatakan memang sudah melakukan penyelidikan mulai bulan lalu lah gitu kan. Kemudian didapat data-data bahwa ada terjadinya pemalsuan surat-surat GIRE tahun 82 yang kemudian GIRE itu diajukan untuk dikeluarkanlah surat SAGP dan SAM. Berarti itu suatu indikasi adanya pidana. Maka kemudian dengan bukti-bukti yang ada itu kemudian saya dengar tadi katanya sudah digelar
dan sudah sepakat untuk naik ke penyidikan, kira-kira begitu. Baik. Nah, kalau untuk pemagaran itu sendiri saya tidak tahu ya, apakah itu juga menjadi objek daripada apa yang dilaporkan Baik, apa tidak. Parianto. Karena biasanya Barreskrim itu bergerak kalau ada LP atau LP temuan dia sendiri. Pak Arianto, seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Husnudin bahwasanya sudah menyetorkan nama-nama selain dari Kades Kohot, tapi mengapa tidak diproses begitu? Tanggapan Anda seperti apa? Ya kan sudah apa? Kalau saya tidak tahu persis ya apa yang dilaporkan itu. Gini ya, polisi itu menyelidiki itu bergeraknya pasti dari LP. Apa yang disampaikan di dalam LP itu apa sasarannya? Pasti jelas itu sasaran pelanggaran pidananya apa, dan itu akan disasar untuk mencari bukti-bukti yang ada gitu. Nah ini kalau memang ada 2 laporan, mungkin LP-nya yang kalau ada terpisah ya mungkin paling tidak LP-nya mungkin ada 2 ya. Tapi yang saya tanyakan tadi hanya terjawab. Baik, Pak Arianto. Kohot itu diperiksa karena pemalsuan itu. Tadi saya mengecek habis sudah gelar dan para peserta gelar sepakat untuk dinaikkan ke penyidikan. Nah kalau kemarin kan pemeriksaan, segala itu kan pemeriksaan dalam rangka penyelidikan ya. Nah besok ini kalau sudah ada naik ke penyidikan pasti pengiriman sprindik dan kemudian melakukan upaya-upaya paksa dan pemanggilan ulang yang pemanggilan itu dalam rangka penyidikan. Itu nanti bahan-bahan untuk pemberkasan di pengadilan. Intinya artinya kalau polisi itu ya ada pelaporan masuk, ya itu akan dikerjakan dengan penyidikan dan kemudian akan diberkas dikirim ke pengadilan. Itu yang bisa dilakukan. Sertifikat laut itu adalah pelanggaran hukum, iya. Tetapi pagar laut itu juga pelanggaran hukum, sehingga urutannya pagar lautnya diusut atau paling tidak paralel diusut, sehingga semua yang pelaku kejahatan terkait kasus pagar laut dan sertifikat laut itu disanksi pidana. Mohon maaf Pak, saya bukan hanya ngamati, saya juga ada data-data dan saya memang kalau ada data-data sampaikan aja Pak, Bapak aja yang bikin laporan. Sudah, saya mengajukan proses perdata di pengadilan. Dan melalui forum ini saya menyampaikan agar institusi Polri juga menindaklanjuti input-input kita. Jangan sampai input yang sudah jelas tidak ditindaklanjuti, Polri justru gerayang-gerayang mencari hal-hal yang menjauhkan dari persoalan substansi. Saudara tadi juga menjelaskan tugas fungsi kepolisi itu kan nggak terkait substansi pagar laut yang kita diskusikan. Itu kan teori saja. Sementara kami mendalami fakta, menganalisa norma, membuat simpulan dan menjadikan itu sebagai materi gugatan. Di antara materi gugatan itulah kami sampaikan dalam forum ini. Jadi tidak sekedar pandangan atau pendapat, tapi pandangan dan pendapat. Bapak sudah menggugat, silakan aja Pak. Kalau ada pidana, laporan, bikin laporan ke sudah dilaporkan oleh LBM Muhammadiyah. Tidak usah. LPH juga sudah laporan. Anda sendiri yang tidak terima laporan aja gitu. Oh itu hal yang lain Pak, kita kan lagi diskusi nih Pak. Kalau mau lapor saya nggak perlu hadir di forum ini. Kita kan diskusi, sampaikan pandangan. Kok jadi jenengan kok begitu? Oke baik, Mas Jangan sampaikan saja Mas Arianto. Nggak usah cari saya lapor. Jalur hukum. Kami ini paham cara lapor dan kami paham untuk tidak lapor begitu Pak. Oke, baik Mas Husnudin dan juga Mas Arianto, kami berikan waktu kepada Bung Rofi untuk menanggapi berkaitan dengan hal ini, silahkan. Oke, gini ya, yang disampaikan Bang Husnudin ini apa ya, menjas orang, menuduh reklamasi, menyebut nama orang, itu sudah politis, bukan penegakan hukum lagi gitu loh. Jadi nggak boleh Bang Husnudin ini semena-mena seenaknya sendiri dilihat oleh Indonesia. Nggak boleh menyebut orang dan lain-lain. Silakan Anda melaporkan dan tunggu di prosesnya. Nggak boleh begitu. Baik, kami persilahkan kepada Bung Rofi terlebih dahulu. Polisi, Bapak-bapak mohon izin. Nah itulah tuh kan, dia nggak mau mendengarkan. Padahal sudah dikasih kesempatan. Sabar dulu dong. Kalau kita berbicara azas praduga tidak bersalah, yang Anda lakukan bukan seorang penegak hukum itu namanya. Anda bukan seorang seorang pengacara. Itu semua polisi pengacara itu ada namanya azas praduga tidak bersalah. Jangan menuduh pihak pribadinya. Kita setara di sini. Bukan Bung, Anda itu nyebut pribadi Pak Aguan toh. Ada bukan saudara. Izinnya reklamasi. Ada. Izin reklamasi ada nggak? Dari Agung Sedayu nggak ada gitu loh. Jadi saya menuduh kalau ini diskusi, gini loh Bang Husnudin. Kalau kita diskusi, berikan dong kesempatan kepada kami. Anda menuduh orang seenak-enaknya sendiri. Tapi begitu Anda dikritik, Anda marah gitu loh. Nggak boleh. Tidak berpihak atas bentuk nama Aguan. Oke, Bung Rofi, Mas Husnudin. Sudah benar.
Polri dalam penegakan hukum sudah benar. Silakan menunggu. Silakan baik. Bapak-bapak lain yang membantu Polri juga untuk saya ke Bung Rofi. Mau diungkap. Tapi kalau mau pakai sinetron ya silakan. Anda ya harus kontrol. Tidak semua negara ini diatur kalian. Nggak bisa begitu. Siapa yang mengatur? Saya berpandangan. Tetap negara. Jangan sampai negara ini diatur oleh oligarki. Jangan orang kuat diatur orang gitu. Itu yang nggak boleh. Saya hanya berpendapat. Nggak boleh begitu. Itu bukan berpendapat. Itu negara kita gitu loh. Nggak boleh begitu itu. Nggak boleh. Buktikan dulu di nggak boleh di atas konstitusi negara kita. Buktikan dulu di hukum. Tidak boleh Anda menyebut ini ada niat ini yang sedang menunggu. Dan hari ini saya menyampaikan pendapat diminta oleh host menyampaikan pendapat. Di mana kesalahan saya? Oke, baik. Bung Rofi dan juga Bung Hosinudin, kita ada gitu loh. Ada, itu yang saya kritik. Anda ini seorang lawyer. Baik, saya ke Pak Arianto, Bung Rofi dan juga Bung Hosinudin. Kita jeda sejenak. Saya akan coba untuk berikan kesempatan kepada Pak Arianto. Pak Arianto melihat tadi apa yang disampaikan Bung Rofi untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Sementara Bung Hosinudin juga menyampaikan bahwasannya data-data yang sudah dihimpun begitu dari LBH Muhammadiyah dan juga sebagainya, ini artinya tidak sembarang menyebutkan nama orang. Tanggapan Anda seperti apa? Apa sebetulnya yang terjadi? Oligarki itu framing Anda aja. Oligarki itu nggak ada. Oligarki itu nggak ada. Anda membela Akuan di Indonesia nggak ada itu. Nggak ada, itu framing jahat Anda aja. Framing saja itu Anda bela Agung Sedayu. Kita tahu. Anda aja. Justru Anda membela Akuan bangun masjid banyak. Namanya nama lain tapi Anda selalu membela Agung Sedayu. Nggak bisa. Iya, saya bela kenapa memang? Ya, saya memang bela. Oke, baik Pak Arianto. Ya, mohon tenang sejenak Pak Rofi, Pak Hosinudin. Kita berikan waktu agar dialog ini berjalan dengan lancar. Ya, Pak Rofi, Pak Hosinudin. Siapa Kades Kohot dan apa penjelasannya soal pagar laut Tangerang? Nantikan sesaat lagi di Inside Sore. Penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban. Buntut polemik pagar laut disertai penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau HGB di atas laut, Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional memecat 8 pegawai dari jabatannya dan membatalkan 50 sertifikat. Pemecatan dilakukan karena dianggap tidak hati-hati dalam penerbitan sertifikat yang ternyata objek berada di atas laut dan sudah tidak ada bidang tanahnya. Berikut penelusuran Rizky Hasan langsung dari Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Kisru penerbitan sertifikat di atas laut Tangerang terus bergulir. Melalui kuasa hukumnya, pihak Agung Sedayu Group mengaku telah memiliki 254 sertifikat HGB di sekitar pagar laut, yaitu di Desa Kohot, Kabupaten Tangerang. Menurut Muanas Alaidit, pada 2023 Agung Sedayu melalui anak perusahaannya PT Intan Agung dan PT Cahaya Inti Sentosa membeli sertifikat hak milik tersebut dari warga yang kemudian diubah menjadi HGB dengan mengikuti peta tata ruang. Sebagaimana pernyataan Pak Menteri, dasarnya SHM ini terbit karena ada girik yang dibuat tahun 82. Ya kan? Girik yang ada tahun 82. Nah, kemudian ditransaksikan kepada kita, dikoordinasikan, kita bayar pajak, kita beli dari rakyat.
Pengakuan pihak Agung Sedayu yang membeli sertifikat dari rakyat di Desa Kohot tentu menimbulkan pertanyaan. Mengapa mereka nekat membeli sertifikat yang fakta di lapangan tidak lagi berbentuk daratan? Jadi walaupun existingnya itu adalah laut, tapi kalau kemudian dalam proses pembelajaran lahan itu yang harus dilihat adalah tata ruang. Tata ruangnya adalah daratan yang dulunya itu adalah merupakan tambak milik rakyat yang terabrasi. Dalam penerbitan sertifikat, peran Kepala Desa Kohot Arsin bin Arsip turut menjadi sorotan. Arsin dianggap berperan dalam pembuatan sertifikat hak guna bangunan milik Agung Sedayu Group yang muncul di atas permukaan laut. Pemirsa, banyak sekali informasi yang simpang siur terkait isu pagar laut di Tangerang. Di antaranya adalah bagaimana bisa sertifikat terbit di atas permukaan laut. Selain itu, apakah benar dahulunya permukaan laut tersebut adalah tanah atau tambak yang terabrasi? Kami akan mencari informasi lebih dalam untuk mengetahuinya. Ikuti informasi bersama saya. Kami mendapat kesempatan untuk mewawancarai Kepala Desa Kohot. Sejumlah informasi yang beredar langsung kami konfirmasi kepada Arsin. Di Desa Kohot itu, khususnya yang ada di pinggir laut, itu dulunya tanah empang. Tanah empang itu tanah yang ada tanggul-tanggulnya ya empang untuk tanam ikan. Orang tua saya memiliki tanah, kebetulan ada di pinggir laut juga. Itu memang abrasi dan sangat luar biasa abrasinya. Arsin juga mengatakan jika permohonan penerbitan sertifikat sudah melalui prosedur yang tepat, bahkan telah dikaji oleh pihak kantor ATR BPN Kabupaten Tangerang. Sebelum mengabulkan permohonan melalui pengkajian yang sangat luar biasa. Pengkajiannya itu ada di pihak terkait. Saya hanya kepala desa hanya mengajukan permohonan. Ya kesananya ya urusan itu tadi ya urusan instansi terkait. Ya. Untuk memastikan benarkah ada tanah yang terabrasi di Desa Kohot, kami langsung mendatangi lokasi tepi pantai Kampung Alar yang berbatasan langsung dengan proyek PIK 2. Sayangnya, beberapa nelayan tak berani memberikan keterangan karena khawatir terjadi intimidasi dari orang yang tak dikenal. Pemirsa, perdebatan benarkah sertifikat hak guna bangunan yang terbit di atas laut sebelumnya merupakan daratan harus terus dicari kebenarannya. Sementara itu kepada awak media, Kementerian ATR BPN telah memberikan sanksi kepada 8 pegawainya karena terlibat penerbitan sertifikat laut. Keberadaan pagar laut cukup mengganggu aktivitas nelayan. Penerbitan sertifikat hak guna bangunan atau SHGB membuat sebagian nelayan sangat berhati-hati memberikan keterangan kepada awak media. Tapi emang dulu ini daratan Pak ya? Masih kelihatan ya? Iya daratan, itu kan daratan kelihatan itu. Cuman emang daratannya nggak sampai sejauh sana ya? Enggak nyampe ke situ-situ enggak. Hingga akhirnya kami bertemu dengan Patek, seorang nelayan Kampung Alar yang sudah sejak kecil menjadi nelayan. Nah Pak, saya dapat informasi. Benar nggak sih dulu di sini itu daratan berupa empang-empang? Kalau daratan, setahu saya ya, saya dari kecil dari sini ya, paling 200 lah. Paling jauh itu 200 meter. Oke, 200 meter? Iya, dari bibir pantai. Benar itu dulu daratan? Daratan, karena abrasi. Abrasi, jadi kemudian ada air lautnya? Air lautnya. Tapi sampai ke pagar laut itu daratan, benar nggak? Bohong itu Pak. Itu bohong. Sementara itu Konsorsium Pembaruan Agraria menilai adanya maladministrasi dalam penerbitan sertifikat di atas laut yang dilakukan demi kepentingan reklamasi. Seharusnya memang tidak ada timbul HGB di atas laut. Kalaupun dia adalah hasil dari abrasi yang tadinya diterbitkan di atas daratan, tentu pemerintah yang harus menetapkan apakah betul-betul itu adalah tanah musnah yang berasal dari proses abrasi, atau sebenarnya memang sejak awal penerbitan HGB itu sudah salah kaprah diterbitkan di atas lautan dengan modus sebenarnya kemudian ketika sudah mendapatkan HGB di atas laut maka akan dilakukan reklamasi. Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan atau KIARA menduga pagar bambu dibuat untuk kepentingan korporasi besar demi kepentingan bisnis semata. Pagar laut hanya akal-akalan yang berujung pada reklamasi.
sekalipun dulu ini adalah daratan yang abrasi gitu ya, tapi kan ya dia sudah berubah fungsi, apa ini ujung-ujungnya jangan-jangan maunya sebenarnya reklamasi aja gitu. Kementerian ATR BPN telah melakukan serangkaian investigasi terkait penerbitan sertifikat di atas laut. Kepada awak media, Nusron Wahid menyebut kementerian telah memberikan hukuman kepada 8 orang yang terlibat dalam penerbitan sertifikat laut. 8 orang itu mereka yang waktu itu terlibat dalam proses penerbitan sertifikat yang kita anggap tidak prudent, tidak hati-hati. Kenapa saya anggap tidak hati-hati? Karena kalau kita lihat dari aspek dokumen juridisnya, itu memang lengkap. Dari aspek prosedurnya, itu memang terpenuhi prosedurnya. Tapi ketika kita cek kepada fakta materialnya, itu nggak sesuai. Karena sudah tidak ada bidang tanahnya. Kini muncul sertifikat laut di daerah lain, salah satunya di Subang, Jawa Barat. Lalu bagaimana langkah Kementerian ATR BPN untuk menelusuri siapa pelaku-pelaku yang menerbitkan sertifikat tersebut? Kementerian ATR BPN telah memberikan sanksi pemecatan kepada 8 pegawai. Salah satunya Joko Susanto, mantan Kepala Kantor Pertanahan Subang dan Kabupaten Tangerang. Padahal Joko Susanto sudah pensiun pada Oktober 2024 lalu. Lantas untuk apa memecat pegawai yang sudah pensiun? Joko Susanto diduga memiliki peran vital dalam penerbitan sertifikat laut. Persoalan pagar laut semakin meluas. Selain di perairan Tangerang, laut bersertifikat juga ditemukan di Subang, Jawa Barat. Sertifikat laut seluas 462 hektar dengan 307 bidang diterbitkan oleh ATR BPN Subang di tahun 2021. Penerbitan sertifikat merujuk pada peta zaman Belanda 1942. Ada time series history dari tahun 42 sampai dengan sekarang itu yang dulunya itu tidak ada kepala burung di Patimban, sekarang ada. Artinya segala sesuatu bisa terjadi, adanya tanah timbul dan sebagainya. Dan SOP itu sudah kita laksanakan semua. Keterangan Herman langsung dibantah oleh nelayan. Seorang nelayan di Cirewang mengaku sejak Presiden Soeharto, Teluk Cirewang merupakan laut, bukan daratan. Bukan, ini emang laut dari dulu masih dalam, sekarang udah dangkal, udah susah nelayan pun di sini. Jika penerbitan sertifikat merujuk pada peta zaman Belanda, lantas mengapa ada nama-nama nelayan dan warga dicatut tanpa izin untuk pembuatan sertifikat tersebut? Ini tahu tiba-tiba aja. Sampai nggak dipinta? Enggak dipinta apa aja, nggak dipinta. Ini tahu tiba-tiba aja. Kini 8 pegawai Kementerian ATR BPN dipecat, termasuk Joko Susanto yang pernah menjabat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang pada 2023. Padahal Joko Susanto sudah pensiun pada Oktober 2024 lalu. Lantas, untuk apa memecat pegawai yang sudah pensiun? Ya kalau udah pensiun ya nggak mungkin dipecat, yang udah pecat otomatis. Dan bukan kewenangan kita lagi. Kalau pemecatan kan bagi pihak-pihak yang terlibat, yang masih aktif, yang kita pecat itu. Kalau yang sudah pensiun ya udah pensiun, mau gimana lagi? Joko Susanto pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Subang dengan kasus sertifikat laut yang sama. Keberadaan Joko Susanto kini tak diketahui. Joko Susanto diduga memiliki peran vital dalam penerbitan sertifikat laut baik di Subang maupun di Tangerang. Mereka yang melakukan perbuatan pelanggaran hukum, ya, itu tidak bisa kemudian bebas begitu saja dengan alasan bahwa dia sudah pensiun. Dia mungkin tidak bisa diberikan sanksi administratif oleh atasannya lagi, tetapi sanksi pidana masih tetap bisa dikenakan, misalnya diproses oleh pihak kepolisian misalnya.
Penerbitan sertifikat laut harus terus dikawal bersama agar kasus ini dapat diusut tuntas. Aparat hukum harus berani mengambil langkah tegas kepada 8 orang yang telah diberi sanksi oleh Kementerian ATR BPN. Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km di Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar. Selengkapnya usai jeda. Penyidik juga mendapatkan modus operandi di mana terlapor dan kawan-kawan itu menggunakan surat palsu dalam melakukan permohonan pengukuran dan permohonan pengakuan hak ke kantor pertanahan Kabupaten Tangerang. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan bahwa saya juga adalah korban. Pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di pesisir Desa Segarjaya, Kecamatan Tarubajaya, Bekasi, Jawa Barat akhirnya dibongkar. Pembongkaran pagar laut ilegal dilakukan mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pihak terkait akhirnya membongkar pagar laut ilegal sepanjang 3,3 km yang berada di perairan Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa pagi. Pembongkaran dilakukan secara mandiri oleh PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara atau TRPN selaku pemilik pagar laut dengan mengerahkan 1 alat berat eskavator serta belasan pekerjanya untuk mencabut satu persatu bambu yang memancang di dalam perairan serta mengeruk dan membongkar tanggul yang terbuat dari tanah laut. Ini menjadi pembelajaran kita semua. Tidak hanya di sini, di wilayah lain ya kan, yang merasa salah cabut dulu gitu. Jadi supaya mengelola laut itu dengan bijak dan tertib. Kami diskusi dengan bank, lawyer menyampaikan, Bang, karena bank yang memasang sebaiknya dari pihak perusahaan yang melakukan pembongkaran. Setuju beliau. Adapun sanksi utama yang dikenakan PT TRPN meliputi denda administratif yang akan diterapkan setelah perhitungan oleh Kantor Jasa Penilai Publik atau KJPP. Pembongkaran struktur ilegal dan pemulihan fungsi ruang laut guna mengembalikan akses nelayan tetap terbuka. Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu mengapresiasi ya apa yang dilakukan oleh TRPN ya, dengan melakukan pembongkaran pagar yang dianggap pagar laut itu secara mandiri. Jadi kan ini memang tidak ditemui ya di daerah lain gitu ya. Itikat baik ini saya rasa perlu kita apresiasi secara positif. Saya rasa itu aja. Ya. Pembongkaran pagar laut ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlangsungan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir. Usai melakukan pembongkaran pagar laut milik PT TRPN, Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara MAN di pesisir laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Penyegelan dilakukan usai pemeriksaan PT MAN ditemukan adanya pelanggaran. Kementerian Kelautan Perikanan KKP menyegel pagar laut milik PT Mega Agung Nusantara MAN yang berdiri di sebelah pagar laut milik PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara TRPN di pesisir laut Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa sore. Penyegelan oleh pihak KKP itu setelah melakukan pemeriksaan kepada pihak PT MAN.
Pagar laut yang disegel KKP berada di sebelah pagar laut milik PT TRPN yang hanya berjarak 100 meter. Pihak KKP melakukan penyegelan pagar laut milik PT MAN usai memeriksa pihak tersebut dan meninjau langsung ke lokasi. Dari pemeriksaan, ditemukan pelanggaran, yaitu pendirian pagar laut tidak dilengkapi surat persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKKPRL. Sekarang kami cek ke lapangan nih. Untuk sebagai langkah awal karena hasil pemeriksaannya tetap dugaan pelanggarannya sama, tidak dilengkapi dengan PKKPRL. Itu kami pasang penghentian kegiatan. Pihak KKP terus memantau pembongkaran pagar laut serta melakukan pengecekan perluasan area pagar laut milik PT MAN Mega Agung Nusantara tersebut. Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid meninjau kediaman warga yang namanya dicatut dalam sertifikat pagar laut di Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kunjungan Menteri disambut demo nelayan. Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN Nusron Wahid disambut unjuk rasa nelayan saat mengecek pagar laut di perairan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Para nelayan membawa poster meminta Menteri ATR BPN mencabut pagar laut karena membuat mereka kesulitan melaut. Menteri Nusron melanjutkan belusukan dengan mengecek sertifikat warga sekitar dan menemukan sertifikat 89 bidang tanah milik negara. 84 warga pindah misterius ke area pagar laut di perairan Paljaya, Bekasi. Nusron menyatakan bahwa ada dugaan manipulasi data saat pemberian sertifikat. Selain itu, ada 11 pihak di balik pemindahan dan penyerobotan PTSL milik warga dengan luas 72 hektar. Dan diduga ada oknum pejabat di balik kasus pagar laut. Ada nggak unsur pidana dan motif mens reanya? Kalau salah udah pasti salah ini. Ya kan, kalau salah udah pasti salah. Tapi apakah salahnya maladministrasi atau ada unsur pidananya? Kesengajaan. Kalau ada unsur kesengajaan mens rea, maka langkah kami apa? Menteri ATR BPN akan menyerahkan oknum-oknum terlibat dan pemilik ini yang mengklaim ini kepada APH. Jika ada dugaan pidana, Nusron menyatakan akan melaporkan temuan ini ke penegak hukum. Pagar bambu yang pernah berdiri kokoh kini telah roboh. Begitu juga dengan sertifikat yang pernah mengukuhkan kepemilikan telah dicabut. Tak ketinggalan, sanksi pun sudah diberikan kepada sejumlah pejabat pertanahan seakan membuat pagar laut menjadi tak bertuan. Tapi apakah itu berarti kebebasan telah kembali atau justru tenggelam dalam gelombang kepentingan? Saya Sabrina Sheila, sampai jumpa.